Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PBG Prajabatan Matematika gelombang 1 tahun 2024 Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya. Kelompok 6 terdiri dari yang pertama Firstia Umi Roshida, yang kedua Lutfatul Latifah, yang ketiga Windy Irma Safitri. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu definisi pembelajaran berdiferensiasi, keberagaman apa saja yang ada di kelas, dan teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi topik 1 demonstrasi kontekstual. Selamat menyimak. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, berikut merupakan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, berfokus pada kompetensi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik secara fleksibel. Yang keempat, peserta didik menjadi pembelajar aktif. Dalam hal ini, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, apa sih keragaman yang ada di kelas? Oke, keberagaman yang pertama yaitu keberagaman agama. Di sekolah, pasti ada beragam kepercayaan. Meskipun ada beragam agama, namun semua warga di lingkungan sekolah dapat saling menghormati. Yang kedua, keberagaman kepribadian. Setiap individu pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda dengan individu yang lain. Nah, kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap individu. Yang ketiga, adanya keberagaman minat dan bakat. Setiap peserta didik pasti memiliki bakat dan minat yang unik. Beberapa mungkin memiliki minat dalam seni musik, sementara yang lain mungkin lebih tertarik pada matematika atau olahraga. Nah, karena adanya perbedaan ini dapat membantu guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang bervariasi dan menarik bagi semua siswa. Selanjutnya, ada keberagaman gaya belajar. Setiap individu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa siswa bisa belajar lebih baik melalui visual, sementara yang lain lebih suka pembelajaran dengan menggunakan audio atau kinestetik. Nah, dengan menggunakan berbagai metode pengajaran yang mempertimbangkan gaya belajar siswa, dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka. Selanjutnya, ada keberagaman latar belakang sosiokultural. Di lingkungan yang multikultural ini, kelas dapat memiliki siswa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, guru harus menghormati dan menghargai perbedaan ini, serta menyediakan materi pembelajaran yang mencerminkan keragaman budaya dan bahasa siswa. Selanjutnya, apa aja sih teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, ada teori sistem ekologi. Nah, menurut teori sistem ekologi, peserta didik itu mempunyai latar belakang lingkungan yang berbeda-beda, baik dari lingkungan keluarga, strata ekonomi, pandangan tentang sesuatu, serta lingkungan orang-orang yang bisa berinteraksi dengan peserta didik tersebut. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu yang pertama ada yang namanya mikrosistem, di mana lingkungan terdekat dengan individu meliputi keluarga, guru, teman, dan sekolah. Yang kedua ada mesosistem, merupakan interaksi antara lingkungan mikrosistem yang berbeda, seperti hubungan orang tua dengan guru, orang tua dengan teman, atau antar teman sendiri, dan juga guru dengan teman. Selanjutnya, ada yang namanya ekosistem, yaitu merupakan sistem sosial lain di mana individu tidak terlibat interaksi secara langsung, tetapi dapat mempengaruhi perkembangannya. Contohnya, lingkungan atau tempat kerja orang tua. Yang keempat, ada makrosistem, di mana melibatkan budaya yang lebih luas, yang mencakup peran faktor etnis dan sosioekonomi di mana individu berada. Contohnya, perbedaan budaya antara budaya barat dan non-barat.
Lalu ada yang namanya kronosistem, yaitu kondisi sosiohistoris yang turut serta mempengaruhi perkembangan individu. Contohnya perkembangan teknologi dan perang. Nah, selanjutnya ada teori multiple intelligence. Teori ini dikemukakan oleh Howard Gardner. Teori ini juga mendukung pembelajaran berdiferensiasi loh. Nah, ada 8 bentuk kecerdasan yang memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda dan menentukan kadar profil kecerdasan para peserta didik, yaitu yang pertama ada kecerdasan spasi atau visual, yang kedua kecerdasan linguistik atau verbal, yang ketiga kecerdasan logis atau matematika, dan yang keempat kecerdasan kinestetik atau jasmani, yang kelima kecerdasan musik, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan kecerdasan naturalistik. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki keragaman kecerdasan yang dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Misal, seseorang mungkin memiliki kecerdasan verbal linguistik yang kuat, sementara yang lain mungkin memiliki kecerdasan kinestetik atau visual yang lebih dominan. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan ini dengan menggunakan berbagai pendekatan pengajaran yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan kecerdasan mereka secara beragam. Yang selanjutnya ada teori Zone of Proximal Development atau yang bisa dikenal dengan ZPD. ZPD merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan peserta didik. Nah, pendekatan ini dikemukakan oleh Lev Vygotsky yang juga dapat digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan bantuan dari orang lain dalam mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat berperan sebagai fasilitator dan membantu peserta didik mengatasi tantangan belajar dan mengembangkan potensi mereka. Selanjutnya, ada yang namanya teori learning modalities, di mana merupakan strategi anak dalam menangkap materi yang dipelajari mengenai gaya belajar. Nah, dalam hal ini, gaya belajar itu ada 3, yaitu visual, auditorik, dan kinestetik. Selanjutnya, ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme dikemukakan oleh Jean Piaget. Menurut teori ini, setiap siswa secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menciptakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila ada kesalahan, kata maupun kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.